Tadi saya dapat telepon, tanya ada teman-teman dari pengacara, ada 300 pengacara, mau ikut demo. Ini adalah panggilan hati nurani kita untuk memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara. Anak Alvin Lim yang masih 16 tahun, ini harus kita terus suarakan, harus kita perjuang. Gak perlu anak kecil ini sampai turun tangan. Kita ini yang sudah ngakunya kan senior, ini kita yang harus turun. Berikan suara khusus Pak Jokowi. Bapak, sekarang Bapak lagi asik lah. Ke partai sini bicara begitu, ke partai sini bicara gitu, tentang siapa presiden 2024. Ini di depan mata nih Pak, ada anak umur 16 teriak-teriak, kenapa nggak ditanggapi? Bapak undang tuh anak, Bapak ajak dialog di istana. Jangan Bapak pusingin lagi siapa presiden Indonesia 2024. Selesaikan tugas Bapak 2 tahun lagi dengan baik. Dengar, lihat, kalau ada ketidakadilan Bapak turun tangan. Jangan baser-baser aja. Bapak undang, habis maki-maki lawan politik, diundang ke istana. Ini ada pesan khusus nih, yang mesti didengar, penting. Subscribe, like, comment, and share. Nggak kena biaya, tapi bermanfaat buat channel ini. Para pemirsa, dimanapun berada. Malam ini kita saksikan tadi video pemberitaan dari seorang sastrawan di Deli Serdang. Saya betul-betul merasa ada yang salah di Republik ini. Seorang anak kecil 16 tahun demo berteriak-teriak di pinggir jalan menggunakan mikrofon. Kenapa ayah saya yang alamatnya dipakai untuk KTP itu langsung dipenjarakan? Sementara Jaksa Agung Burhanuddin yang diduga memiliki 3 identitas yang berbeda, ayah saya sudah laporkan ke jaksa, namun tidak diproses. Apakah pemerintah tidak berani membenahi negaranya? Apakah pemerintah takut kepada Jaksa Agung Burhanuddin? Di sini saya ingin mempertanyakan, apakah hukum hanya kiasan atau metafor kosong? Equality before the law itu hanya omong kosong belaka. Nyatanya Jaksa Agung, ketika Jaksa Agung yang diduga melakukan, tidak ada yang berani. Dan viral di berbagai media sosial. Kok nggak ada pejabat yang menanggapi? Padahal isinya itu, isi yang diucapkan oleh anak kecil itu penting sekali untuk kelangsungan kehidupan kebangsaan kita, di mana hukum menjadi panglima. Yang diteriakan itu rasa ketidakadilan dari seorang anak yang ayahnya pengacara Alvin Lim itu membela orang-orang teraniaya, membela orang-orang yang korban investasi bodong, membela orang yang korban KDRT, mafia tanah, dan pokoknya dia nggak boleh ada orang datang yang dibikin susah, pasti Alvin Lim maju di depan. Saya berani ngomong ya, karena saya udah dialog sama Alvin Lim. Dia bilang dia nggak takut lagi ditangkap, akan meninggal karena resiko pekerjaan. Dia nggak takut lagi. Dia menginginkan Indonesia bersih dari oknum-oknum yang korup, yang bikin susah rakyat. Ini sebetulnya harus kita dukung dan harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Cita-cita mulia ini harus kita dorong terus. Jangan kita diem. Saya sebetulnya juga udah, gimana ya, kok mesti anak kecil yang demo di jalan. Pada saat saya ketemu Kate Victoria, dia bilang, Kate, cukup ya, jangan demo lagi ya. Kate udah turun ke jalan 2 kali. 2 kali hari Senin saya ingat. Saya kebetulan nggak bisa ikut di demo, tapi menyaksikan Kate punya orasi. Aduh, dahsyat. Banyak pengacara juga yang ikut berorasi. Khususnya saya mengapresiasi Pak Egy Sujana, itu juga memberikan pandangan bagus. Saya juga salut sama pengacara Ahmad Koizainuddin. Kedua pengacara senior tidak kenal Alvin Lim, tapi spontanitas memberikan support dan dukung. Saya kira ini harus ditiru oleh para pengacara-pengacara yang peduli tentang keadilannya. Saya nggak ngerti kalau orang nggak belain Alvin Lim dalam kasus ini, apalagi orang-orang yang paham tentang hukum. Kayaknya aneh. Kalau ini dibiarkan, siapapun yang bersuara berbeda, memberikan kritik saran untuk kemajuan dan penegakan hukum di Indonesia, asal rezim ini nggak suka, itu bisa ditahan. Nah, saya kira saatnya kita semua bersatu
rakyat Indonesia bersatu memberikan dukungan kepada siapa saja yang mendapat perlakuan tidak adil. Senin lalu, saya berkesempatan besuk Alvin Lim. Beliau sehat, beliau nyatakan dia baik-baik saja. Cuma memang saya prihatin. Jadi di pintu masuk paling depan itu sudah tertera keluarga boleh besuk 1 minggu cuma 1 kali. Pengacara-pengacara. Jadi saya berkesempatan bisa berjumpa itu bersama pengacara Alvin Lim. Kenapa saya sebetulnya prihatin gitu? Kenapa Kate Victoria yang masih 16 tahun ini harus turun? Memang Alvin Lim bilang, emang anaknya yang mau. Saya bilang, waduh, ini banyak yang bilang kita mengeksploitasi anak-anak. Oh, tapi Alvin Lim bilang, ini kan dia bela bapaknya lagi ditahan, dia bela. Kalau saya di luar, nggak mungkin saya izinkan Kate untuk itu. Tapi akhirnya yang saya senang, bapaknya bilang, Alvin Lim bilang, udah ini yang terakhir, biar dia sekolah. Itu saya anggap bijak dan luar biasa. Ternyata Alvin masih memikirkan sekolah untuk anak. Walaupun banyak teman juga bilang, Lius ini sih lebih dari sekolah nih. Anaknya luar biasa, lebih hebat dari Alvin Lim. Karena anaknya lebih tenang, anaknya tidak marah-marah, tapi menyuarakan hati, perasaan hati. Yang saya bingungnya itulah, kok pejabat-pejabat negeri ini, anggota DPR-nya, nggak ada yang peduli gitu. Ini viral loh, di sosmed ini viral. Alvin Lim itu punya anak, orasi tentang ketidakadilan aparat penegak hukum memperlakukan ayahnya. Harusnya tanggap, jangan pada diem aja. Saya tuh bingung, kalau rakyat diem aja ini, takut. Banyak yang bilang takut ditangkap. Jadi bukan diem, perasaan hati sih udah gemes. Nah, kalau anggota dewan kan dibayar untuk menyuarakan dan memperjuangkan rasa keadilan dan memperjuangkan apa yang dirasakan rakyat, hal-hal yang tidak adil. Mana? Udahlah. Tapi saya ada harapan. Tadi saya dapat telepon, tanya ada teman-teman dari pengacara, ada 300 pengacara mau ikut demo. Saya bilang, ya, ini adalah panggilan hati nurani kita untuk memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara dalam rangka memperjuangkan penegakan hukum agar betul-betul slogan hukum itu bukan hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu yang harus diperjuangkan. Berapa hari lalu saya ketemu sama Kate, sama mamanya, sama klien daripada Alvin Lim, korban-korban. Itu mereka semua prihatin, mereka berterima kasih. Ini baju yang bikin ini itu seniman, namanya saya nggak tahu nama aslinya, tapi nama kerennya tuh Doger. Dia titipin, Pak Lius, ini titipin nih kaos, kalau ketemu kasih tuh Kate. Isinya luar biasa. Saya sih bangga pakai kaos gini. Artinya, kalau semua orang bergerak, do something untuk memberikan support agar penegakan hukum ini yang disuarakan oleh Kate, anak Alvin Lim yang masih 16 tahun, ini harus kita terus suarakan. Harus kita perjuang. Gak perlu anak kecil ini sampai turun tangan. Kita ini yang sudah ngakunya kan senior, ini kita yang harus turun. Berikan suara, berikan saran-saran kepada aparat penegak hukum. Saatnya membersihkan oknum-oknum pejabat yang gak benar. Sikat supaya rakyat happy. Khusus Pak Jokowi. Bapak, sekarang Bapak lagi asik lah. Ke partai sini bicara begitu, ke partai sini bicara gitu. Tentang siapa presiden 2024. Ini di depan mata nih Pak. Ada anak umur 16 teriak-teriak. Kenapa nggak ditanggapi? Keren Pak. Bapak undang tuh anak. Bapak ajak dialog di istana. Nah, dia hanya mau membela masyarakat yang dizolimi, yang kasus hukumnya mandek. Karena banyak mafia-mafia. Video-video Alvin Lim itu kebobrokan oknum di kejaksaan, kebobrokan oknum di kepolisian dan di kehakiman. Itu dia bongkar karena dia punya bukti. Hari ini anaknya yang 16 tahun berteriak-teriak tentang bapaknya itu dizolimi. Kayaknya saya pikir Bapak Presiden Republik Indonesia yang namanya Bapak Jokowi lah yang harus turun tangan. Keren Pak. Jangan Bapak pusingin lagi siapa Presiden Indonesia 2024. Selesaikan tugas Bapak 2 tahun lagi dengan baik. Dengar, lihat. Kalau ada ketidakadilan, Bapak turun tangan.
Jangan baser-baser aja. Bapak undang, habis maki-maki lawan politik, diundang ke istana. Aduh, Pak, itu nggak perlu lagi. Bapak udah 10 tahun jadi presiden, udah top. Rapihin, Pak. Kalau sampai anak kecil turun ke jalan teriak-teriak, anggota DPR, para aktivis-aktivis diam, nggak ada yang memberikan komentar. Ada yang salah di republik ini, Pak. Undang, Pak. Selesaikan semua masalah. Tuh, 2 tahun ini Bapak jangan urus lagi siapa presiden 2024. Presiden threshold bikin 0%. Supaya semua orang berkesempatan maju. Jangan memberikan dukungan kepada ini, kepada ini. Bapak kayaknya senang menikmati gitu, tepuk tangan. Saya miris, Pak. Karena di antara tepuk tangan dan tawa sorak-sorak, ada anak kecil yang berteriak-teriak minta keadilan, membela ayahnya yang membesarkan dia. Tuh, lihat dari situnya, Pak. Terima kasih. Salam Lius Sungkarisma.